Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitri, NPM 2014019. Saya dari semester 3 dalam jurusan PGSD kelas 3D. Nah, pada hari ini saya melakukan kunjungan ke sekolah dasar yang ada di lingkungan sekitar, upaya pencegahan dalam manajemen kelas. Nah, hari ini saya sudah melakukan kunjungan tersebut, yaitu ke sekolah dasar terdekat di rumah saya. Nama sekolah yang saya kunjungi adalah SD Negeri 2 Pargarutan. Nama kelasnya adalah kelas 6 SD. Jumlah murid dalam kelas ini adalah 17 peserta didik, yang hadir 15 orang, yaitu 8 laki-laki dan 9 perempuan. 2 orang berketerangan sakit. Nama guru yang saya teliti adalah Ibu Siti Sabaria, SPD. Di sini saya sudah melakukan wawancara dengan guru, yaitu pendapat pengajar tentang upaya pencegahan dalam manajemen kelas. Bisa kita mulai pertanyaannya, silakan. Nah, beberapa pertanyaan ini tentang penyimpangan peserta didik yang sering mereka lakukan. Yang pertama, upaya apa yang Ibu lakukan ketika anak peserta didik Ibu ini melakukan penyimpangan seperti tidak mengerjakan tugas, ribut di kelas, dan sering absen? Apa tindakan yang Ibu lakukan? Apakah Ibu memberikan sanksi atau hukuman? Yang pertama, Ibu terlebih dahulu memproses siswa Ibu dulu kan, diproses. Setelah diproses, apa penyebab dia kenapa melakukan penyimpangan tersebut? Kenapa dia, seperti contohnya kan mengerjakan PR. Kenapa dia tidak mengerjakan PR? Apa penyebabnya? Jadi, jika memang itu faktornya dari kemalasan, maka Ibu akan memberikan hukuman seperti berdiri di depan kelas atau memungut sampah. Seperti itu. Oke, yang kedua, Bu, bagaimana Ibu mengatasi anak yang malas belajar? Yaitu setiap hari datang, tidak pernah absen tepat waktu, tetapi pada saat di kelas dia itu mengantuk, selalu ingin tidur. Apa tindakan yang Ibu lakukan? Yang pertama, Ibu melakukan bimbingan terlebih dahulu, bimbingan terhadap anak tersebut. Kenapa dia bisa ngantuk di dalam kelas? Apa penyebabnya? Apakah dia begadang? Mungkin tidurnya lama gitu kan. Jadi setelah itu Ibu pertanyakan, apa memang dia yang malas? Pertama Ibu panggil ke depan. Setelah Ibu panggil ke depan, pertama Ibu mengajarinya gimana caranya dia biar semangatnya kembali. Apabila tidak kembali lagi, Ibu membiarkan dia di tempat itu, di tempat duduknya, belajar sendiri dengan pantauan Ibu. Begitu. Terima kasih, Bu. Menurut saya, upaya yang dilakukan oleh guru yaitu nomor 1, upaya apa yang dilakukan ketika anak sulit mengerjakan tugas. Yang pertama, saya juga akan memberikan konsekuensi, yaitu seperti berdiri ataupun memungut sampah. Nah, dengan cara itu dia akan sadar bahwa dengan selanjutnya dia akan mengerjakan tugasnya. Selain itu, jika cara itu juga tidak bisa membuat sang anak itu untuk rajin belajar, maka sebelum ataupun sesudah saya memberikan tugas, saya akan memberikan suatu penjelasan bahwa siapa yang mengerjakan tugas akan saya berikan hadiah agar mereka termotivasi untuk dapat mengerjakan tugasnya. Terus yang kedua yaitu upaya apa yang dilakukan ketika sang anak itu malas belajar dan suka tidur di kelas. Dan pertanyaan nomor 2 ini juga saya setuju dengan pernyataan dari guru, yaitu melakukan bimbingan. Yaitu saya juga akan melakukan komunikasi dengan sang anak tentang apa penyebab dia bisa tertidur ataupun selalu malas dalam belajar. Ketika berbicara dengan sang anak, jangan marah-marah atau jangan mempermalukannya di depan banyak peserta didik. Yaitu kita bisa berkomunikasi 4 mata dengan dia agar dia juga merasa ataupun bisa memberikan atau menjelaskan apa yang terjadi kepadanya. Mungkin dia memiliki masalah sehingga dengan cara memberikan perhatian ataupun berbicara baik-baik dengan sang anak, mungkin dia akan lebih terbuka dengan apa masalah yang terjadi kepadanya. Mungkin cukup sekian kunjungan yang saya lakukan ke sekolah dasar tentang upaya dalam pencegahan manajemen kelas. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.